kita berjamaah di sini. Hah? Di mana? آتي سيدنا محمد الوسيلة الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرافعة وابعثه المقام محمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا 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 وارحمنا كما ربنا صغيرا. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. ونتعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء على الهدى والدلالة على الخير واتباع وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه لله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Rabbi yassirni wa 'anna ya karim waftah bil haqq wa antal fattahul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Faslun ghusluhu wa takfinuhu wa salatu alaihi wa dafnuhu fardu kifayatin wa aqallul ghusl ta'mimu badanihi ba'da izalatin najasah wa yusannu fi gamisin ila akhir maqal musannif. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama saya ucapkan maaf karena keterlambatan. Kemudian ini di malam hari ini kita akan melakukan penutupan majelis karena mendekati bulan Ramadan. Semoga apa yang kita dapatkan bisa kita amalkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dan berikan kita keberkahan di bulan Rajab yang kemarin, dan kita sudah masuk di bulan Sya'ban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan kita bisa mengamalkan atau menghormati juga bulan Sya'ban ini, dan juga bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di sini kita lanjutkan pembahasan kemarin sudah tentang masalah kematian ataupun persiapan kita menghadapi kematian, dan andai kata orang tersebut sudah meninggal dunia, apa lalu yang akan kita laksanakan? Maka bagi orang muslim, seluruh orang muslim siapapun itu, maka diwajibkan bagi mereka melakukan beberapa hal, diantaranya memandikan, mengkafani, menyolati dan menguburi si jenazah tersebut. Dan hukum daripada semua ini yaitu fardu kifayah, yang mana fardunya ini bisa diwakilkan oleh salah seorang daripada anggota daripada muslim yang ada di sekitaran tersebut. Andai kata tidak ada yang melakukan, maka seluruh umat Islam tersebut
akan dijatuhkan dosa, ya. Siapa yang kena dosanya? Muslim yang tahu, ya, bukan seluruh muslim yang ada di dunia. Masa kita misal ada orang dari sholatin di luar negeri, kita yang dapat dosanya? Enggak, ya. Yang kena ya yang hanya yang tahu-tahu saja. Kemudian bagaimana memandikan si jenazah tersebut? Dikatakan cukup menggugurkan kewajiban di sini, wa aqallul ghusl ta'mimu badanihi ba'da izalatin najasah. Maka cukup dikatakan menggugurkan kewajiban dengan kita membasuh seluruh anggota badan si mayit tersebut dengan air. Itu sudah dikatakan menggugurkan kewajiban memandikan jenazah. Kita siram dia. Tapi dihitung ini semua setelah kita hilangkan najis-najis yang ada pada si mayit tersebut. Kita keluarkan kotorannya ataupun najis-najis yang ada di anggota badannya. Setelah itu kita siram biasa, anggaplah kayak kita siram pohon pakai selang. Ini cukup. Ya, yang penting dia basah semuanya. Ini sudah dikatakan sah. Adapun tata cara yang dianjurkan yang paling bagus ada banyak. Ada yang dengan 3 kali basuhan, ada yang dengan 5 kali basuhan, ada yang dengan 7 kali, ada yang 9 kali. Ya, tapi boleh mana-mana saja. Adapun tata cara yang sering dilakukan yaitu ini yang sempurnanya dan cukup dikatakan sempurna, yaitu diperhatikan bagi yang memandikan jenazah. Maka sebelum melaksanakan pemandian jenazah, siapkan semua alat-alatnya, siapkan semua perlengkapannya, seperti lauh ataupun papan ataupun tempat pemandian jenazah. Kemudian bantal-bantalannya si jenazah tersebut. Jangan nanti ketika di tengah-tengah memandikan jenazah baru minta sama ahli waris, mana ini bantal, mana bantal. Tidak boleh, jangan ribut-ribut lagi tatkala pemandian jenazah. Ya, tatkala pemandian jenazah mau dimulai, maka sudah tidak ada ribut lagi. Minta ini, minta itu, minta sabun, minta ini, minta semua diminta. Semua sudah siap, airnya sudah siap, sabunnya sudah siap, sidirnya sudah siap, semua sudah siap. Jadi sang pemandi jenazah tersebut memang sudah tinggal ngambil si jenazah tersebut dan memandikan jenazah tersebut. Dan dianjurkan bagi yang memandikan jenazah tersebut melihat si jenazah ini. Jenazah ditaruh, dia ada di papan tempat memandikan jenazah tersebut. Area bagian auratnya tadi berbeda kita pakaikan, dia double. Ya, double dia punya kain. Area bagian auratnya si jenazah tersebut antara pusar sampai lututnya ini. Dan ada 2 pakaian nanti, ada 2 kain. Ya, kain yang pertama yang menutupi aurat, kain yang kedua kain yang tipis juga, sama-sama tipisnya. Ya, sekiranya kalau kita tumpahkan air ke atas kain tersebut, maka akan masuk ke jenazah tersebut. Dan dianjurkan di tempat yang memang sepi, ya, sepi, tidak ada orang yang masuk lagi, hanya si pemandi jenazah yang masuk ada di tempat tersebut. Kemudian bagi pemandi jenazah hendaknya menundukkan atau menjaga pandangannya dari mayit tersebut. Menjaga maksudnya jaga kalau memang ada aib-aib yang kelihatan tatkala memandikan jenazah. Misal ada aib apa, ataupun ketika memandikan ada terjadi sesuatu apa, maka diam. Makanya dianjurkan pemandi jenazah tersebut adalah orang yang amanah, yang mana tidak mengungkapkan aib seseorang, apalagi yang sudah meninggal dunia. Oleh karenanya, makanya katanya ulama, khususnya bahasa Nabi Muhammad SAW, ya jangan sebut lagi sudah orang yang sudah meninggal, aib-aibnya jangan lagi disebutkan, kesian mereka. Mereka sudah tidak bisa beramal, tidak ada amalannya lagi. Ya kalau ada dia punya amal jariah, lagi kita sebutkan dosanya lagi, kan kesian deh. Ya, khususnya kita yang melakukan dosa jariah yang ada di internet. Yang ada di internet, seperti perempuan-perempuan yang mengumbar aibnya. Ini dosa loh. Ketika kita meninggal ada yang ngeliat lagi, ya Allah dosanya tambah. Dia mengumbar aibnya, dan orang ngeliat dia lagi. Anak-anak kita yang perempuan misalnya, alhamdulillah dari
ataupun istri-istri kita dilihat lagi sama orang, dia sudah meninggal dunia, ini kita kena dosa. Makanya kalau kita punya anak perempuan, istri kita, nah ini suruh dia jangan lagi pajang, sudah yakfi. Apa ini? Jutaan orang yang bisa melihat dia, auratnya dia, banyak yang nikmatin dia. Apalagi kita laki juga, kita ngupload hal-hal yang haram, ya, yang tidak ada gunanya, yang haram-haram. Nah lagi terus ditonton sama orang, kita punya maksiat tadi. Karena kita orang tadi melakukan kemaksiatan, maka itu akan menjadi dosa jariah untuk kita. Kemudian bagi pemandi jenazah tersebut, nanti tatkala sudah mayit tadi dinaikkan di atas tadi, di atas papannya, maka salah seorang di antara mereka nanti ikut naik. Atau memang tidak naik, bisa juga nanti si jenazah tersebut didudukkan dan menekan perut si jenazah tersebut untuk mengeluarkan kotoran-kotoran si jenazah tersebut. Ya, ditekan agak keras, tapi jangan terlalu keras, ya, ditekan sambil dipijat kiri kanan untuk mengeluarkan si kotoran daripada jenazah tersebut, dan jenazahnya sambil diengkangin sedikit, ya, supaya enak nanti dicebokkan. Dan tatkala itu juga bagi pemandi yang lain menyiapkan air dan banyak-banyak untuk siramin, banyak-banyak, karena kotorannya manusia yang masih hidup dan sudah meninggal dunia berbeda. Yang sudah meninggal dunia ini lebih bau, lebih bau daripada kotoran apapun. Ya, ini kotorannya manusia ini tadi, nah, terus dia disiram. Nah itu makanya sebelum kita menekan tadi, suruh anggota yang lain yang menyiapkan air tadi siram banyak-banyak supaya tidak keluar aroma tadi ke sekitar. Akhirnya kecium aroma yang tidak enak sama orang yang tidak memandikan ataupun kita yang memandikan. Dan juga bagi yang memandikan tadi, memerintahkan untuk kepada kawannya untuk menyiapkan mabkharah atau bukhur atau dupa supaya aroma di sekitar juga harum. Khususnya ketika menekan ini tadi, supaya aromanya ketutup, ya, ketutup terus ditekan. Nah setelah memang benar-benar bersih dan dicebokin, bagaimana kita tahunya dia sudah bersih? Nah, bagi yang mencebokkan dianjurkan ceboknya itu kalau bisa, ya, pakai sarung tangan yang terbuat dari kain kafan. Nah itu, anggap ini kain kafan, diginikan kayak apa namanya, sarung tangan anak kodi itu, anak bayi itu, tinggal nah begini, cebok, buang langsung, nggak pakai dicuci, ya, makanya disiapkan lumayan banyak, 5, 3, ya, itu disiapkan, cebok, buang, cebok, buang, cebok, buang, ya, cebok, buang. Nah sampai sekiranya kelihatan sudah tidak ada lagi, nah, itulah barulah dikatakan sudah bersih. Nah, kemudian setelah dia dicebokkan, maka pemandi yang lain bersiap-siap untuk membersihkan jenazah tersebut. Ada yang bersihkan kukunya, ada yang bersihkan bagian matanya, ada yang bersihkan hidungnya, ada yang bersihkan dia punya telinga, ya, itu masing-masing. Mungkin bisa kita bagi 2 orang atau 4 orang. 2 di area bawah, 2 di area atas. Yang di atas untuk kuping kanan atau untuk kuping kiri, yang satunya yang di bawah untuk kakinya, pegang sih. Lihat kalau memang ada kukunya dia panjang-panjang. Nah, tidak diperbolehkan kita mengambil bagian daripada jenazah tersebut. Kukunya lagi panjang, dia lupa potong kuku si jenazah tersebut. Kita mau potongin, tidak boleh. Haram kita mau potong kuku daripada jenazah tersebut. Atau kita mau ambil tabarukan, mau ngambil rambutnya, ya, kita mau potongin rambutnya atau jenggotnya dia lagi panjang, ya, lagi kita mau potong biar dia rapi kelihatannya nanti. Jangan, ya, semua yang ada pada jenazah tersebut biarkan, ya, biarin saja. Kalau memang, ya, itu seperti misal gigi palsu, biarin juga. Karena kalau mau dicabut, ya untuk apa juga gigi palsu? Ya untuk apa? Ataupun tulang yang terbuat dari barang yang mahal, ya tinggal katakan itu habbul waris,
haknya waris, warisan tadi tinggal tanya sama anaknya, nggak apa-apa. Masa kau mau siksa, kau punya bapak? Masa mau disiksanya saudaranya? Masa mau disiksanya ibunya? Mau dibedah-bedah lagi? Dia ada ikhlaskan saja. Berapa sih harganya begituan tadi? Maka tatkala ahli waris mengikhlaskan, maka boleh-boleh saja dia dikubur bersama barang-barang tersebut. Kemudian setelah dibersihkan seluruh anggota badannya si jenazah tersebut, maka bagi pemandi jenazah mewudukkan sunnah dia mewudukkan si jenazah tersebut. Nah, diwudukkan semua dengan sunnah-sunnah yang bisa dilakukan tatkala dia memandikan jenazah ini. Ya, dia wudukkan siwak, dia bisa disiwakin, dikumur-kumurin. Nah, adapun tata cara kumurnya, dikumurkan, miringkan dengan kepalanya, dimiringkan untuk mengeluarkan si air tersebut. Jangan sampai airnya masuk nanti. Ya, masuk. Kita saja yang masih hidup, air masuk ke dalam hidung kita, itu tidak enak, apalagi ketelannya dan yang lain sebagainya itu. Nah, ini kesian si jenazah tersebut. Ya, kemudian setelah mewudukkan dengan wuduk yang sempurna, maka tinggal kita siapkan yang tadi. Sudah ada air bersih, ada air sabun, atau air yang sudah dicampur dengan sidir. Atau gul ya. Ya, atau gul bidara. Nah, itu pakai itu yang paling bagus. Paling bagus pakai bidara ini. Tapi kalau memang tidak ada, atau memang dia kurang ini, tidak dibokok-bokok, tidak enak, campur dia sidir tadi, campur sama sabun. Ya, campur, karena sidir ini sangat bagus sekali. Ya, khususnya bagi kita yang mau merawat tubuh kita ataupun mau terhindar dari gangguan-gangguan sihir. Sidir ini bagus. Ya, bagus untuk kita, untuk muka, untuk ngilangin daki, dan ini bisa diminum, diseduh jadi teh, insya Allah terhindar dari gangguan jin, insya Allah. Dan ini bisa dipraktekkan karena daun itu memang dia tidak disenangi sama jin. Ya, kemudian setelah itu baru kita mulai basuhan tersebut di kepalanya si mayit tadi, pelan-pelan kita basuh. Jangan langsung diserok mukanya, ya, mukanya langsung tutup mukanya ditutup, ya, ditutup. Nah, seperti ini, anggap ini mukanya, pelan-pelan, ya, seperti kita mandiin anak kecil, ya, pas kita mandiin anak kecil kan pas kita serok dia, kita tutup mukanya. Begitu juga si jenazah tersebut, jangan kita mentang-mentang dia tidur, sekali-kali diserok otak, nggak bisa, pelan-pelan, ya, pelan-pelan kepalanya, pelan-pelan rambutnya sambil digosok, pelan-pelan kayak orang lagi di salon, pelan-pelan dia diawet. Nah, dibasuh dengan sidir tadi ataupun air sabun tadi sambil digosok pelan-pelan di area kupingnya, di area tengkuknya, di area rambutnya, pelan-pelan. Mau diganti misal sabun, jangan pakai sampo, pakai kan dia sampo, enggak apa-apa. Mau tambah pakai kondisioner, silahkan. Ya, asal jangan disemir aja rambutnya. Ya, ini betulan besapan jadi si jenazah tersebut. Ya. Kemudian setelah kepalanya barulah di bagian depan kanan dan kemudian depan kiri dengan sidir tadi, ya. Dengan si air sabun atau dengan air sidir tadi. Dibasuh. Kemudian setelah itu barulah kita hilangkan. Ya, sudah di depan kanan, depan kiri, belakang kanan, belakang kiri, barulah kita basuh. Basuhnya tadi setelah kita hilangkan air sidir tadi, siapkan juga bagi si pemandi jenazah sudah mempersiapkan air yang sudah dicampur dengan kapur barus. Ini untuk mengawetkan si jenazah tersebut. Ya, disiram 1 kali, 2 kali, sampai 3 kali. Ini yang sempurna, yang biasa dilakukan beberapa pemandi jenazah. Dan berhati-hati tatkala memandikan jenazah tersebut, pelan-pelan caranya. Kemudian barulah kita siapkan anduk. Kalau bisa memang, kalau memang ada anduk yang besar, pakai anduk besar. Kalau memang tidak ada anduk besar, mungkin di sini ada atau tidak ada, wallahualam, pakai kain ihram. Bukan dia kayak anduk. Nah, itu, pakai itu saja.
ambil kain ihram, pakai itu tutupin dia. Habis itu tidak pakai digosok-gosok, tutup saja. Ya tutup, ambil dia pelan-pelan si kain tadi, pelan-pelan ngambil dari samping, jangan sampai kebuka auratnya, baru ditekan-tekan sedikit. Nah, bagi si pemandi jenazah setelah melakukan ini juga seperti tadi ketika meninggal dunia dianjurkan kita talyin atau ngelemesin si jenazah, ini juga dianjurkan kita ngelemesin juga setelah mandikan ini. Lemesin dia sedikit si jenazah tersebut, lemesin dia, barulah kita mempersiapkan si jenazah tersebut kafannya. Bagi jenazah yang memang tidak memungkinkan untuk dimandikan, contohnya seperti jenazah tersebut perempuan dan tidak ada yang mandiin yang perempuan, kita semua laki-laki, bagaimana? Maka si perempuan tadi cukup untuk ditayamumin, ditayamumkan saja. Atau jenazahnya laki, kemudian dia perempuan saja semuanya, tidak ada yang laki-laki, tayamumin saja. Ya, kemudian barulah dia dilanjutkan untuk melaksanakan yang lain. Adapun bagi anggota-anggota badan yang memang terputus dari badan kita, seperti misal tangannya petuk ataupun yang lain sebagainya, maka dianjurkan kita juga melaksanakan seperti yang hidup, tapi tidak disolatkan, dicuci, kemudian dibungkus kafan, kemudian kita tanam, ya, seperti misal adik akak bahasanya juga, itu seperti itu, hari-hari itu dianjurkan kita seperti tadi. Atau misal bagaimana kalau janin, kalau memang dia ada kemungkinan hidup ataupun ada alamatul hayah, ada kehidupan, kelihatan dia sudah rupanya, maka dianjurkan kita melaksanakan seperti yang orang yang hidup, ya, dianjurkan dia seperti yang hidup tadi. Nah, dia sudah ngoek-ngoek, udah ngoek, ada kelihatan dia hidup. Nah, baru dianjurkan kita menyolatkan. Ya, kemudian kafan. Bagi yang mau mengkafani jenazah, dianjurkan bagi kita menyiapkan kain kafan kita sendiri, kalau bisa dari sekarang, ya, tidak apa-apa, ya. Dan sunnah punya kafan ini dicuci yang mau dipakai itu, tapi kan susah kalau memang belum dipersiapkan, mau dicuci kan tidak bisa kan. Nah, makanya sunnah itu dicuci dan dimawkharah, dikasih bukhur. Itu sunnah, kasih wangi-wangian sebelum dipakaikan. Dan sunnah pakai yang putih dan pakai kain katun kalau memang dia bisa membeli hal tersebut. Kalau nggak bisa, ya pakai yang murah-murah, nggak apa-apa, ya. Boleh mau pakai warna apa saja, ya. Mau pakai warna putih boleh, mau pakai warna merah boleh, mau pakai warna kuning boleh. Kebetulan misal dia PDI, pakai warna merah bisa, ya. Ataupun kebetulan dia lagi apalah yang sampai jenazahnya kampanye juga mungkin, ya. Allah alam, ya. Nah, kulit atau pakai krem. Kemudian jenazah cukup dikatakan sempurna satu toh, bungkus sekali toh, itu sudah cukup, ya, sekali aja udah, kubur dia pakai satu aja, ataupun yang menutupi auratnya, udah bungkus dia begitu saja. Tapi bagi yang sempurna, ini boleh dia melaksanakan dengan kesunahan ini. Yang pertama, laki-laki, yaitu boleh dia digunakan dengan 3 lipatan, tiga si kain kafan, 1, 2, 3. Dan di masing-masing kafan tersebut memang sudah ditebarkan kapur untuk si pengawet si jenazah tersebut, atau dikasih pewangian boleh juga. Nah, perempuan digunakan 2 kali lipatan, dan yang lain juga dipakaikan gomisun wa khimarun wa lifafatan. Dan dia pakai ada kainnya, ada izarnya,
kemudian ada kayak apa namanya bajunya, ataupun bisa dipakaikan mama. Kalau ada memang ini jarang ada yang menggunakan itu, pakaikan BH buatan kain selembar, itu dipakaikan si jenazah tersebut, dan baru dipakaikan si mukenahnya, ya, ataupun jilbabnya. Ini yang paling sempurna. Kemudian ketika kita membawa jenazah, mau melaksanakan penguburan, maka dianjurkan yang paling afdal itu yang bawa tidak banyak-banyak, 5. Ya 5. 2 di depan, 3 di depan, 1, 2, 3. Di tengah-tengah itu 1. Ya. 1, 2, dan di sini 1. 1, 2. Ini yang sunnah. Dan bagi dan yang membawa jenazah ataupun pengiring jenazah tadi, yaitu wal mashyu qaddamaha wa bi qurbiha wal isra'u biha. Dianjurkan bagi pengiring tadi berjalan ada di depan, bukan di belakang jenazah. Bukan di belakang dia berdelok-delok sama jenazah, tapi dia di depan. Karena apa? Untuk memudahkan kalau memang si pengiring ini yang membawa jenazah ini capek, langsung dioper. Dan dianjurkan mempercepat jalannya. Jangan ngelendem, slow, jangan. Ya. Wa yukrahul laghatu fiha. Dan tidak dianjurkan atau makruh hukumnya kita membaca, kita sambil ngobrol, ya, ngomong-ngomong ya di jalan tadi sambil kita bawa. Makanya beberapa ulama menganjurkan kita menyibukkan diri dengan zikir. Makanya diiring-iringi dengan zikir. Supaya apa? Supaya tidak ngobrol. Daripada ngobrol yang tidak ada gunanya, makanya ulama kita mengajarkan zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu dianjurkan kita memang supaya menyibukkan diri dengan zikir. Dan juga hal yang makruh, tidak dianjurkan kita mengiring-iringi dia dengan api. Ya, bawa pakai api, ada obor, ada jojornya misalnya begitu. Dan ikut di rombongan tersebut juga perempuan. Ya, ada perempuan ikut ngantarkan jenazah ini. Dia tidak pakai lagi, sudah perempuan di rumah. Kalau memang mau ikut, nanti bisa kita kabarkan lewat WhatsApp ataupun yang lain sebagainya. Misal dia nunggu di mobil, ya tidak apa-apa dia nunggu di mobil. Jangan sampai kelihatan. Nanti kalau memang sudah orang bubar, boleh saja dia ikut, ya, ikut mau ngelihat dan juga mau ngapain, ya, mau ngapain. Ya, kemudian setelah itu barulah melaksanakan. Kenapa dia loncat ke kuburan? Ke sholat dulu deh. Kemudian ketika menyolati si jenazah tersebut ada beberapa rukun. Tadi habis mandikan, andai kata keluar sesuatu, bagaimana? Ada yang najis keluar. Dikatakan tidak apa-apa. Ya, menurut Imam Ibnu Hajar tidak masalah, biarkan karena sudah cukup. Makanya tapi dianjurkan cepat-cepat setelah dimandikan itu langsung disolati. Kalau bisa si pemandi jenazah itu langsung menyolati jenazah tersebut. Kemudian bagi si pemandi mau yang menyolati, maka rukunnya ada 7. Yang pertama an-niyah, niat sebagaimana sholat yang biasa. Kemudian yang kedua yaitu 4 kali takbir. Takbir pertama, takbir kedua, takbir ketiga, takbir keempat. Di takbir yang pertama kita dianjurkan membaca Fatihah, ya, di takbir yang pertama. Kemudian rukun yang keempat kita membaca yaitu al-qiyamu lil qadir, berdiri. Kalau memang tidak bisa berdiri, silahkan duduk sebagaimana sholat yang biasa, sholat fardu. Kemudian yang kelima wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da thaniyah. Kemudian di takbir yang kedua harus, ya, tidak boleh dipindah, ya, itu harus selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Fatihah boleh dia dipindah kemana-mana, boleh.
Kalau selawat tidak boleh selain di yang kedua, harus di yang kedua. Atau misal takbir pertama dia diam, takbir kedua dia baca Fatihah sama selawat, tidak apa-apa, boleh. Ya, tidak ada dia ngomong Allahu Akbar langsung dia Allahu Akbar, dia selawat sama Fatihah. Nah ini. Kemudian yang keenam yaitu doa lil mayyit ba'da tsalitsah. Nah ini yang harus dan tidak boleh dipindah-pindah, hanya selawat dan doa di takbir kedua dan di takbir ketiga. Selawat di takbir kedua, doa di takbir ketiga. Adapun Fatihah boleh ditaruh di takbir pertama, kedua, ketiga, keempat, boleh di mana-mana saja. Boleh. Nah, keempat apa isinya? Boleh dia diam, boleh dia tambah doa yang lain. Ya boleh-boleh saja. Nah, kemudian yang terakhir yaitu salam. Kemudian wa sunna raf'ul yadayhi fi takbirat wal israr wa ta'awud dun al istiftah. Ya, dan dianjurkan kita bagi yang melaksanakan sholat jenazah tersebut setiap kali takbir mengangkat tangan, dan sunnahnya israr, tidak tidak jahar, tidak mengeluarkan suara, dan sunnahnya ta'awud, tidak membaca iftitah kabiran, tidak dianjurkan kita membaca kabiran tatkala sholat jenazah, dan tidak diperbolehkan kita sholat jenazah 2 kali, tidak boleh. Habis sholat jenazah lagi, ya, dipesilak dia jadi imam, ya udah nak sembahyang terus, karena dia hilang akhirnya dia yang maju, tidak bisa. Ya, tidak seperti sholat wajib lainnya, dia tidak diperbolehkan diulang-ulang. Kemudian wa yushtaratu fiha syurutus shalah. Syaratnya sama seperti syarat sah sholat yang lainnya. Dan bagi yang tidak menemukan jenazah tersebut, misal ada ulama meninggal di negeri mana dan kita kepingin nyolatin dia, ataupun ada keluarga kita yang meninggal di negeri lain, nah, dan ini disebut dengan sholat bagi jenazah yang gaib, yang tidak ada. Bagaimana? Apakah boleh? Boleh saja. Kapan diperbolehkannya? Setelah memang jenazah tersebut sudah dimandikan dan sudah dikafani. Ya, diumumkan jenazah tersebut meninggal dunia, kemudian kita ajak kawan-kawan kita mau sholat jenazah, ataupun keluarga kita mau sholat jenazah, sedangkan jenazahnya tadi di sana belum dimandiin, belum dikafani, maka belum boleh kita melaksanakan sholat jenazah. Kalau memang sudah infonya, oh jenazah sudah dimandikan, jenazah sudah dikafani, barulah boleh kita melaksanakan sholat jenazah. Dan bagi yang mau menyolati jenazah yang 1 tahun yang lalu, ataupun 2 tahun yang lalu, ataupun 3 tahun yang lalu, bisa. Syaratnya kita memang sudah layak di saat itu. Contoh, ya, ada di antara bapak-bapak di sini mau menyolati misal Tuan Guru Pancor, misal. Apakah boleh? Dilihat dulu tahun berapa meninggalnya Tuan Guru Pancor. Apakah di saat meninggalnya Tuan Guru Pancor tadi kita sudah bisa melaksanakan sholat, atau sah kita melaksanakan sholat atau tidak? Maka kalau memang sudah sah, anggap di saat meninggalnya Tuan Guru Pancor itu kita sudah berusia misal 10 tahun, ataupun sudah balik, ataupun sudah 15 tahun, oh boleh. Sekarang mau dilaksanakan, boleh. Ya, boleh. Ya, boleh kita melaksanakannya sekarang. Ya, dan itu bukan qadaan. Kemudian bagi siapa yang menyolati jenazah tersebut dianjurkan, yaitu orang-orang yang dekat dengan orang tersebut dan kerabat-kerabatnya yang dekat dengan si jenazah tersebut. Kemudian bagi orang yang mati syahid tidak dimandikan jenazahnya, yaitu siapa yang dikatakan mati syahid? Yaitu orang yang melaksanakan peperangan bersama orang kafir. Ya, ini peperangan. Peperangan ini memang membela muslim, bukan peperangan negara. Ya, yang membela negara tersebut beda judulnya, itu bukan orang yang mati syahid. Kemudian
wala sidik, dan juga tidak tidak perlu untuk disolatkan juga si sigit itu janin ataupun orang yang keguguran, kecuali memang sudah kelihatan tanda-tanda kehidupan bagi si janin tersebut. Dan bagi janin yang sudah lebih daripada 4 bulan, itu hanya dimandikan dan dikafani, dan tidak disolatkan. Janin yang keguguran 4 bulan ke atas tidak pakai disolatkan. Tapi kalau ada tanda-tanda kehidupan, kelihatan di hidup, bunyi dia, nah itu baru dia dikatakan baru boleh dia disolatkan. Nah, adapun bagi yang mau menguburkan jenazah tersebut, si janin tersebut tidak perlu. Kemarin ada beberapa kejadian kawan kami, dia menyarankan harus dikubur sama dia punya, sama hari-harinya. Tidak harus, boleh saja. Boleh saja dia mau digabungkan, boleh saja dia dipisah, tidak apa-apa. Digabungkan bersama ataupun tidak bersama. Tapi kalaupun memang bisa bersama, silahkan digabungkan. Kemudian wa aqall dafan, baik kuburan ini paling sedikitnya dikatakan kuburan yaitu hurratun taktumu raihatahu minas siba, wa tahrusuhu minas siba, yaitu kuburan liang lahat yang memang menutupi aroma jenazah tersebut dari hewan buas. Ini sudah dikatakan cukup, Dan yang paling sempurnanya yaitu qamatun wa bastah, yaitu kuburan liang tersebut yang dalamnya setinggi jenazah tersebut atau setinggi kita dan mengangkat tangan. Itu paling sempurna. Tapi itu sudah jarang ada. Mungkin yang pernah saya lihat di sini di beberapa daerah, ada di beberapa daerah Lombok Tengah ataupun di daerah Lombok Barat ada yang melakukan ini sedikit, tidak banyak kalau di Lombok Barat. Nah, ini yang paling sempurna. Kalau memang bisa, maka itu bagus. Tapi tukang-tukang gali kubur biasanya tidak mau, karena sedikit upahnya, dia bilang nanti. Kemudian wa yahrumu nabshuhu qabla bala'in illa liddarurah. Tidak boleh kita menggali jenazah tersebut, sebelum jenazah tersebut memang benar-benar lebur. Tidak boleh. Tidak boleh dia beralasan ini mau dibuat jalan loh. Siapa ini tanah wakaf. Dan itu tidak diperbolehkan dia memindahkan itu semua. Dia mau pindahkan kubur gara-gara dia mau buat mall. Tidak bisa. Tidak bisa. Ini tanah wakaf. Tidak bisa dia dipindah-pindah. Dan itu sudah jelas akte di dalam pemerintahan itu tidak bisa diubah-ubah tentang masalah tanah wakaf. Tapi mereka ini orang-orang yang berkepentingan akhirnya menggugurkan itu semua. Tapi kalau memang sudah tidak ada cara lain dan pemerintah memaksa sampai menurunkan aparat-aparat yang dibayar, maka silahkan saja. Silahkan mengambil langkah, pindahkan jenazah tersebut dengan cara baik-baik dan pindahkan tulang belulang yang ada, kemudian dibalut kembali dan makamkan secara baik-baik. Kalau memang sudah darurat, atau memang boleh kita memindahkan jenazah tersebut kalau memang tempat tersebut dia tidak izin. Contohnya misal ada pekarangan jenazah khusus untuk pahlawan, dikuburkan di sana. Dia berpesan sama anaknya, nak, kalau bapak meninggal kuburkan bapak di makam pahlawan. Akhirnya pemerintah komentar, loh siapa dia nih, bukan pahlawan. Ungkah. Boleh diungkap. Karena itu gosok. Boleh. Atau contohnya ada area kuburan khusus untuk orang Cina Muslim atau khusus untuk orang Arab Muslim. Kemudian dia memaksa untuk masuk di sana. Sedangkan aturan tidak memperbolehkan dia karena si pewakaf menginginkan tanah tersebut hanya untuk keluarganya. Maka boleh diungkah itu tadi. Diungkah si jenazah tersebut, taruh di tempat yang
yang lain. Atau juga boleh bagi kita menggali daripada kubur tadi karena beberapa hal, di antaranya yaitu kalau memang kemungkinan ada kehidupan di dalam jenazah tersebut. Contohnya kalau dia lagi hamil, ya si jenazah tersebut, tapi ini kalau sekarang gampang ditahu, tinggal dicek, oh dia itu bedah. Kalau dulu kan belum tahu. Nah, kemudian kalau memang belum dihadapkan ke kiblat, itu juga boleh digali. Ataupun salah dihadapkan ke kiblat, kemudian yang ketiga, terkubur bersama jenazah tersebut ada harta daripada orang lain dan memang harus untuk digali. Nah, ini boleh-boleh saja untuk digali kembali si jenazah tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita punya ini menjadi ilmu yang barakah, dan mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dan semoga kita terhindar dan terjaga daripada adab-adab kubur yang mana Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa para ahli maksiat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni daripada dosa-dosa kita dan tidak keluar kita dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan mengampuni dosa orang tua kita, mengampuni dosa orang-orang yang kita sayangi, guru-guru kita, anak-anak kita, dan juga tetangga-tetangga kita walaupun mereka memusuhi kita. Amin ya rabbal alamin. Bi barakatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya Rabbana ta'afna bi annana ta'afna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alayna tawbah تغسل لكل عبا واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين. آمين يا ربي اسمع قولا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طشت الصحب والحمد لله في البر والتناهي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.